Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa kelas KGS 17.2. Hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansa di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini nanti kita akan mempelajari nanti berkaitan dengan pemetaan wilayah, ya, berkaitan dengan pemetaan wilayah. Kemudian nanti kita juga menggunakan beberapa software yang ekstensinya nanti berbasisnya vektor, dan juga nanti kita juga akan mempelajari pemrograman berbasisnya web. Jadi untuk setengah semester nanti pemetaannya kita menggunakan software ArcViewGIS 3.3. Kemudian untuk setengah semesternya lagi nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP, ya, nanti berbasisnya web. Jadi pemetaan wilayahnya nanti kita menggunakan bantuan Google Map seperti itu. Baik, untuk mungkin 2 atau 3 kali pertemuan nanti kita teori terlebih dahulu, ya, teori terlebih dahulu. Nanti setelah itu nanti kita baru akan menggunakan software ArcViewGIS-nya. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak, memohon supaya dalam pembelajaran hari ini dapat dipermudah, dapat diperlancar segalanya tanpa ada halangan apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, sistem informasi geografis atau dikenal dengan Geographic Information System. Pada dasarnya di dalam sistem informasi geografis di sini merupakan sistem yang
sistem informasi dalam pemetaan suatu wilayah yang berbasisnya adalah komputer. Dimana dalam pemetaan wilayah ini sistem informasi geografis juga menggunakan bantuan beberapa gambar, ya, menggunakan bantuan beberapa gambar. Yang pertama ada jenis gambar yang bentuknya adalah vektor, ya, digitasi. Nanti di sini biasanya kita menggunakan ArcView, ya, ArcView GIS. Ada juga sumber untuk gambarnya bisa berupa gambar satelit, ya, gambar satelit. Gambar satelit di sini berarti gambarnya yang diambil dari jarak jauh seperti itu. Kemudian ada juga gambar yang diambil berdasarkan dari pengukuran, ya, berdasarkan dari sebuah pengukuran. Nah, pengukuran di sini berarti biasanya apa yang digunakan, ya, apa yang digunakan untuk sumber objeknya itu biasanya tidak terlalu luas, ya, tidak terlalu luas. Jadi bisa dihitung atau bisa diukur menggunakan meteran seperti itu. Ya, dalam sistem informasi geografi sendiri ada beberapa tujuan, ya, untuk tujuan utama GIS. Sebentar, ya. Nah, tugas utama GIS pada awalnya adalah tugas utamanya adalah melakukan analisis data, ya, melakukan analisis data spesial. Kemudian dari analisis ini nanti akan dilakukan suatu pemrosesan data, ya, akan dilakukan suatu pemrosesan data yang pada akhirnya dari prosesnya itu nanti akan menghasilkan suatu informasi, ya, akan menghasilkan suatu informasi yang disajikan. Kebutuhan dari sistem informasi geografis itu juga peranannya sangat penting, ya, peranannya sangat penting. Bahkan pada akhir seperti ini, ya, pada akhir seperti ini, seperti masa pandemi seperti ini, informasi geografis ini sangat penting sekali dalam pemetaan suatu wilayah, ya, dalam pemetaan suatu wilayah. Jadi misalkan kita tinggal di wilayah Semarang misalkan, ya, kita tinggal di wilayah Semarang, di mana wilayah Semarang itu dibagi juga menjadi beberapa wilayah. Mungkin ada Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan, seperti itu. Nah, dalam pemetaan seperti ini diperlukan. Misalkan di daerah Semarang Timur, misalkan di daerah Semarang Timur itu kita petakan lagi, kita pecah lagi, kita perbesar lagi dalam pemetaannya, yaitu mungkin berdasarkan dari kelurahan. Jadi wilayah-wilayah mana saja dalam wilayah Semarang Timur itu yang banyak terjangkit pasien yang terkena COVID-19. Nah, pemetaan seperti ini perlu. Mana zona merah, mana zona hijau, itu juga perlu, sangat penting sekali, ya. Informasi yang disajikan juga penting. Dalam penggunaan software-nya, misalkan untuk software ArcView GIS, ya, ArcView GIS itu juga nanti dalam pembuatannya juga memetakan wilayah seperti itu, ya. Informasi-informasi apa yang akan disampaikan dalam sistem informasi geografis itu, ya. Misalkan kalau masa sekarang seperti ini, mungkin judul dari sistemnya adalah sistem informasi geografis pemetaan wilayah
penyebaran COVID-19 di wilayah Semarang Timur. Ya, misalkan seperti itu. Jadi sistem informasi geografisnya yang diinformasikan itu tentang penyebaran penyakit COVID-19 di Semarang Timur. Nah, dalam pemetaannya itu nanti pecah di perkelurahan, misalkan perkelurahan seberapa, per kecamatan seperti apa, itu nanti dipetakan. Nah, kalau misalkan dalam pemetaan seperti ini ya, wilayah Semarang Timur itu juga termasuk wilayah luas sekali ya, wilayah luas sekali. Maka dalam pemetaan seperti ini lebih bagusnya, lebih akuratnya kita menggunakan bantuan gambar, sumber gambarnya dari citra satelit ya, citra satelit, karena objeknya luas seperti itu, objeknya luas. Citra satelit berarti kita menggunakan, mungkin bisa berupa gambar foto udara seperti itu ya, foto udara, atau mungkin kita juga bisa menggunakan citra satelit menggunakan gambar Google Map ya, misalkan seperti itu. Nah, sumber datanya seperti itu. Setelah kita mempunyai gambar seperti itu, nanti dari software ArcViewGIS-nya kita petakan. Jadi kayak di blade seperti itu ya kan, di blade. Misalkan wilayah di Semarang Timur ada misalkan 30 kelurahan misalkan. Ada 30 kelurahan. Nah, berarti kita memetakan wilayah dari gambar Semarang Timur itu nanti kita petakan per kelurahan ya, per kelurahan kita petakan. Biasanya kalau kita menggunakan software ArcViewGIS, toolnya itu dibagi menjadi 3 ya, tool utamanya itu dibagi menjadi 3 dalam membuat informasinya. Yang pertama, tools yang bisa digunakan itu adalah tool polygon ya, tool polygon. Polygon di sini fungsi utamanya adalah untuk membuat pemetaan wilayahnya ya, untuk pemetaan wilayahnya menggunakan fungsi polygon. Yang kedua ada tools point ya, tools point itu fungsinya untuk menandai suatu lokasi atau menandai suatu tempat ya, menandai lokasi atau suatu tempat. Kemudian satu lagi adalah tool line ya, garis. Line di sini fungsinya ya, line di sini fungsinya untuk membuat jalur ya, untuk membuat jalur atau jalan, atau bisa juga digunakan untuk membuat alur ya, alur sungai seperti itu. Jadi 3 komponen utama untuk pembuatan pemetaan di ArcViewGIS ada 3. Yang pertama tadi apa? Polygon, kemudian point, dan satunya adalah line seperti itu. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin membuat sistem informasi geografis ya? Komponennya yang pertama adalah hardware ya, hardware. Kita bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop ya. Untuk harddisknya juga tidak terlalu besar ya, memorinya juga tidak menggunakan terlalu memori yang besar. Kemudian perangkat lunaknya di sini banyak contoh-contohnya ya, banyak contohnya. ArcViewGIS, kemudian ArcViewMap seperti itu, kemudian ArcGIS. Jadi ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk membuat ada beberapa software yang bisa digunakan untuk membuat sistem informasi geografis itu. Antara satu dengan yang lainnya pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk nanti kita menggunakan softwarenya ArcViewGIS ya, menggunakan ArcViewGIS.
Kemudian setengah semesternya lagi nanti kita menggunakan bahasa pemrogramannya PHP yang berbasis web. Jadi nanti kita kalau membuat harus selalu connect dengan internet seperti itu. Kemudian apa yang diperlukan lagi dalam membuat sistem informasi geografis setelah hardware, software, data ya. Kita juga memerlukan data atau data atau mungkin informasi ya, data atau informasi. Nah, datanya seperti apa? Datanya ya tergantung apa yang akan kita buat ya. No. Ya, datanya juga macam-macam tergantung sistem informasi yang akan kita buat. Seperti tadi misalkan kita ingin membuat sistem informasi geografis pemetaan wilayah Semarang Timur dalam penyebaran COVID-19. Nah, dalam hal ini berarti selain datanya adalah berupa gambar di wilayah Semarang Timur, kita juga memerlukan data yang berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Semarang Timur ya. Jadi di kelurahan mana saja yang terkena dampaknya itu misalkan berapa orang yang kena COVID-19, yang sakit berapa, yang bisa sembuh berapa, kemudian misalkan yang meninggal karena COVID nanti itu berapa orang ya, nanti diinformasikan dalam sistem informasi geografis itu sendiri. Untuk sistem informasi geografis di sini juga kita bisa menggunakan yang namanya database ya. Database di sini fungsinya adalah untuk menyimpan data ya, atau juga menyimpan dari record ya, menyimpan record beberapa data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem seperti itu. Dan juga bisa diupdate ya, bisa ditambah, bisa dihilangkan seperti itu, bisa dikurangi, bisa dihapus data seperti itu. Jadi misalkan kita ingin melaporkan tadi untuk penyebaran COVID, misalkan per tanggal sekian, nanti per tanggal sekian itu bisa berubah. Jadi informasinya bisa up to date. Kemudian selain tadi data dan informasi, juga kita memerlukan yang namanya manajemen ya. Manajemen di sini adalah yang mengelola sistem informasi geografisnya itu nanti siapa, yang yang bertanggung jawab atas informasi yang disajikan itu siapa ya. Jadi manajemen di sini juga diperlukan ya, Kemudian langkah ketika kita ingin membuat sistem informasi geografis, kita juga harus memfokuskan dulu ya, informasi apa yang akan kita sampaikan, informasi apa yang akan kita berikan ya, ke khalayak umum, ke masyarakat ya. Ketika kita sudah menentukan informasi apa yang akan disampaikan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan mungkin menginputkan data terlebih dahulu ya, kita mengumpulkan informasi data terlebih dahulu ya. Semua data yang berkaitan dengan nanti informasi kita kumpulkan terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti kita filter, kita saring informasi yang mana ya kah yang sekiranya diperlukan. Misalkan tadi tentang penyebaran virus COVID di Semarang Timur misalkan. Nah, berarti di sini kita juga harus punya data masyarakat di wilayah kelurahan A misalkan. Di wilayah kelurahan A ini jumlah penduduknya berapa? Jadi kita mempunyai database, punya tabel gitu ya, punya tabel database tentang
kependudukan, misalkan ada tabel kependudukan. Nah, tabel kependudukan di sini fungsinya untuk mendata iya, no iya, untuk mendata seluruh penduduk yang ada di kelurahan A. Usianya, tanggal lahirnya berapa, jenis kelaminnya apa, ya gendernya apa, pekerjaannya apa, seperti itu. Semuanya didata, alamatnya di mana, statusnya apakah di situ, apakah masih balita ataukah sekolah SD, apakah sekolah SMP, SMA, apakah pekerja ataukah mahasiswa, semuanya ditata di situ. Nah, dari sini kita sudah mempunyai data tentang kependudukan. Setelah itu kita simpan ya datanya di sini. Nah, kemudian di sini kita juga misalkan berapa jumlah penduduk di kelurahan A ya, di kelurahan A ini yang kena dampak COVID-19. Ya, kita data di situ. Yang meninggal berapa kita catat di situ. Ya, semuanya menginputkan data dari situ. Nah, setelah selesai kita punya data, sumber data itu setelah selesai baru kita membuat petanya, kita mulai memetakannya. Ya, untuk mulai memetakannya di sini berarti kita juga perlu sumber data yang lain ya, dari tadi peta digital seperti itu, atau gambar foto dari udara seperti itu. Ya. Selanjutnya yang diperlukan lagi di sini untuk langkahnya adalah untuk kita bisa melakukan manajemen file. Ya, manajemen file di sini adalah ketika misalkan volume data semakin besar dan jumlah data pemakainya di sini juga lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah melakukan database management system. Itu untuk membantu menyimpan, mengatur atau mengelola data. Ya, kita melakukan manajemen file. Kemudian yang diperlukan lagi adalah melakukan analisis query. Ya, karena di sini kita menggunakan juga database, maka di sini kita juga bisa melakukan analisis query. Analisis query itu dalam arti kita bisa menganalisa query atau perintah ya, perintah untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya kita setelah itu selesai ya, kita melakukan visualisasi hasil dari pemetaan wilayah itu. Kemudian informasinya apa yang ingin kita sampaikan, kita visualisasikan. Dengan cara apa? Tentunya mungkin akan kita cetak ya, mungkin bisa kita cetak berupa file, atau mungkin juga kita bisa mencetak berupa hard copy seperti itu ya, bisa di print seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Ya, bisa lanjutkan. Untuk sistem informasi geografis itu juga banyak sekali ya yang tema yang bisa diangkat ya, misalkan ada contoh lagi, misalkan sistem informasi geografis
eh, penyebaran sistem informasi geografis sekolah SMA negeri di wilayah Semarang misalkan. Berarti di sini informasi yang disampaikan berupa sekolah SMA seperti itu, atau mungkin sistem informasi geografis letak SPBU misalkan seperti itu, atau sistem informasi geografis rumah sakit di Semarang. Berarti informasi yang diberikan itu ya tentang letak-letak rumah sakit yang ada di Semarang itu apa saja gitu ya. Bukan hanya lokasi saja ya, bukan lokasi saja yang ingin kita sampaikan di informasinya nanti, tetapi mungkin kita juga bisa memberikan informasi detail, misalkan rumah sakitnya itu terletak di jalan apa seperti itu ya, mungkin luas bangunannya berapa, mungkin layanan fasilitasnya yang ada di situ apa aja ya. Jadi macam-macam ketika kita ingin menginformasikan apa aja secara bebas ya, seperti itu. Yang penting informasi yang disampaikan di sini ya, informasi yang disampaikan di sini bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian saya tinggal sebentar ya. Kemudian ada yang namanya tadi udah saya jelaskan sedikit, sumber data ya. Sumber data ada peta analog ya. Peta analog merupakan peta yang peta topografi, peta tanah ya, peta kawasan hutan dan perairan dan sebagainya ya. Kemudian dalam peta analog di sini untuk cakupan wilayahnya juga termasuk luas ya, termasuk luas. Kemudian ada citra penginderaan jarak jauh ya. Citra penginderaan jarak jauh di sini berarti dia menggunakan citra satelit ya, citra satelit dan foto udara seperti itu. Kemudian ada sumber datanya berasal dari hasil pengukuran ya, hasil pengukuran. Biasanya bentuk sistem informasi geografis di sini
cakupannya kecil, ya cakupannya kecil. Eh, Biasanya digambar kalau misalkan tentang batas tanah misalkan ya, batas tanah atau pemilikan tanah atau pemilikan lahan seperti itu. Jadi cenderung untuk wilayahnya itu kecil ya. Kemudian ada sumber data berdasarkan dari global positioning system atau GPS ya, GPS. Nah, di sini dia sudah lebih arahnya lebih ke arah menggunakan sistem ya, sudah menggunakan sistem untuk GPS seperti itu. Kemudian ada untuk apa sih yang menjadi bagian dari sistem informasi geografis, atau mungkin komponennya ya, komponennya. Tadi pertama ada hardware itu juga termasuk ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Komponen dari sistem informasi geografis ada hardware, kemudian ada software, kemudian ada data ya, ada data, kemudian ada operator yang memanajemen dari sistem informasi geografis itu sendiri seperti itu ya. Dan kemudian juga ada metode ya, metode di sini dalam arti dia menggunakannya atau membuatnya itu nanti seperti apa ya. Apakah menggunakan hanya gambar saja seperti itu, apakah dia juga menggunakan fungsi penyimpanan database seperti itu. Jadi macam-macam, ataukah hanya berbentuknya mungkin basisnya hanya untuk keluarannya hanya printout saja, atau mungkin dia bisa koneksikan ke internet ya, seperti itu. Jadi macam-macam untuk penggunaannya ya. Mungkin sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan, yang berkaitan dengan sistem informasi geografis. Ada? Pak, di Siakat kok belum ada absennya, Pak? Oh iya, di Siakat belum saya upload untuk videonya. Iya, Jadi belum ada. menunggu nanti nunggu informasinya, nunggu informasi dari saya ya. Jadi mungkin ada beberapa, mungkin kalau dosen-dosen lain mungkin langsung streaming di YouTube Iya. gitu. Jadi langsung alamatnya langsung dikirim ke Siakat, bisa tersimpan di Siakat. Kalau saya, karena saya pernah seperti itu langsung streaming, tetapi karena koneksi internet di daerah saya ini sering putus nyambung, jadi agak bermasalah juga seperti itu. Akhirnya nggak kesimpan. Takutnya kalau sering mengalami seperti itu, nanti YouTube-nya di ban sama pihak YouTube ya. Makanya saya menggunakan pembelajarannya dengan ini dulu. Saya streaming sama mahasiswa seperti ini, kemudian sambil saya rekam pakai rekam Camtasia gitu. Jadi kalau udah selesai biasanya baru saya upload ke YouTube seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, untuk mungkin kelas KGS 17-2, mungkin saya mau tanya beberapa sama mahasiswa di sini. Ada yang punya ini enggak masalah dengan nilai kemarin mata kuliah yang terakhir kemarin kita apa? Itu ya, metode produksi grafika ya. Iya, Pak. Udah keluar nilainya, Pak. Semuanya udah keluar. Ada yang kemarin ada kesalahan itu punyanya Mas Fajrul ya, Mas Fajrul Isbah ya. Jadi kalau punyanya Mas Fajrul itu aslinya tuh kelas sore atau kelas pagi sih? Awalnya kelasnya pagi. Kelas pagi, Pak. Seperti itu. Saya tuh kemarin juga tanya di grup yang desain komunikasi visual yang dulu pernah membuat itu. Saya tanya
Ada yang tahu nomornya? Ada yang tahu nomornya Mas Fajrul Isbah nggak seperti itu? Nggak ada, jawabannya nggak ada, nggak tahu Pak. Ternyata tadi setelah baru tadi saya cek itu ternyata grup dulu yang pernah kita buat itu cuma tinggal satu orang gitu. Dua orang, saya sama siapa gitu ya. Berarti udah pada keluar semua ini. Bentar, saya lihat ya. Yang masih ada itu saya sama Mbak siapa ya ini ya? Iin. Mbak Iin ya, benar ya? Mbak Iin Indarwati ya. Benar nggak sih? Ada nggak sih? Orangnya mungkin udah keluar malahan ya. Pak Indar itu nama Pak apa? ibu saya, nama ibu saya ya Pak. Ibunya. Oh, masih ada. Oh iya. Masih ada dua orang gitu. Saya nanti Paramita Pak. oh Paramita, ini Paramita. Oh ya, nanti dimasukkan ya. Nanti saya tambahkan satu admin lagi ya. Di sini Mbak Paramita juga. Oh ini punya Mbak Paramita ya. Ini juga Mbak Paramita sebagai admin grup juga sih. Nanti saya tambahkan punyanya Mas Fajrul Isbah ya. Nanti tolong jadi saya biar ketika menginformasikan sesuatu paling paling tidak satu semester ini ya masuk ke grup dulu. Jadi informasinya biar mudah gitu. Biar tidak ada komplain dari mahasiswa lain. Pak saya kok nggak dikasihkan link dan sebagainya gitu ya. Berarti semuanya untuk nilai tidak ada yang masalah ya. Oke, kalau nggak ada masalah, Mbak iya, saya pinjam pulpennya. Baik, kalau nggak ada sesi berikutnya sesi quiz ya. Jadi siapa nanti yang bisa menjawab, saya kasih poin 10 ya, poinnya 10 untuk tambahan nilai. Pertanyaan yang pertama. Apa pengertian dari sistem informasi geografis? Sebutkan nama terus dijawab ya. Silakan. Ada yang bisa? Saya Pak Fadrul. Ya, Mas Fajrul silakan. Untuk sistem informasi geografis yaitu sistem informasi yang khusus mengolah data dari berbagai daerah yang gimana ya, yang ditampilkan dalam sebuah lingkup peta atau tatanan geografis. Oke. Oh ya, pinjam sebentar. Pulpennya tadi, apa pinjam pulpennya? Baik, Mas Fajrul. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan sumber data dalam sistem informasi geografis. Saya
Gayoto Prabowo. Ya. Satu, data penginderaan jauh. 2, data lapangan. 3, data peta. 4, data statistik. Oke, Mas Bayu. Oke. Sebutkan software yang bisa digunakan untuk membuat pemetaan sistem informasi geografis. Mas Josia. Pak Egi. Siapa, Mas? Egi, Pak. Oh ya, Mas Egi, silakan. Untuk software yang bisa digunakan untuk membuat sistem informasi grafis, yang pertama ada QGIS atau Quantum GIS. Yang kedua ada GVSIG. Yang ketiga ada Whitebox GIT. Yang keempat ada Saga GIS, sama yang satu ada, sebentar Pak, ada Grass GIS. Wah, itu malah saya baru tahu itu. Malah itu saya baru tahu itu. Yaudah, Bapak. Mas tadi Egi ya tadi ya, bener ya? Bentar Pak ya. Itu Pak. Mas Egi Dwi ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, tool yang biasa dibuat ya, tool yang biasa dibuat di dalam sistem informasi geografis di dalam software ArcViewGIS itu ada 3. Sebutkan dan jelaskan manfaatnya atau kegunaannya. Ada yang bisa menjawab? Susah Pak. Susah. Belum bisa Pak. Oh, tidak bisa. Ada 3 ya, ada 3. Ada polygon ya, biasanya digunakan untuk membuat pemetaan wilayahnya. Kemudian ada point, biasa digunakan untuk menandai lokasi atau tempat. Satunya adalah line yang digunakan untuk membuat jalur, jalan atau sungai ya. Jalur di sini bisa jalur kereta api seperti itu ya.
Baik. Satu pertanyaan lagi. Apa manfaat dari sistem informasi geografis? Ada yang menjawab via WA ini. Ada? Ayo teman-teman, jawab teman-teman. Ya. Semangat teman-teman. Jawab lagi nggak apa-apa Mas Egi. Yang belum. Gimana Pak? Kurang diulang Ayo lagi. yang belum. Pertanyaannya Pasar mau jawab lagi nih. Ayo semangat teman-teman. Tadi malam Apa? pasti belum belajar. apa manfaat dari sistem informasi geografis? Ayo teman-teman, semangat teman-teman. Dijawab yang belum. Yuk. Boleh jawab lagi Pak. Boleh, silakan. Lagi cari dulu Pak. Coba apa? Lihatnya sih Pak. Pak yang lain dulu Pak. Kita bagi rata Pak. Lain Pak, lain. Bikin data ya. Saya juga ikut belajar apa-apa. Semuanya nggak belajar, mungkin kan baru pertemuan pertama. Nanti biar dapat A semua Pak. Amin. Belajarnya dikonsumsi, coba-cobaan. Ya, silakan. Nggak ada? Saya Pak, Skade Pak. Ya, silakan Mas Kada. Untuk manfaat sistem grafis itu untuk mengetahui sebaran beberapa sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Itu Pak. Ya, itu salah satunya ya. Salah satunya. Ya. Jadi manfaat dari sistem informasi geografis di sini menginformasikan apapun ya, menginformasikan sesuatu berupa data geografis ya, berdasarkan data geografis, di mana sumber datanya juga bisa diambil dari suatu database apapun. Jadi lebih menginformasikan sesuatu berdasarkan dari geografis. Baik, untuk hari ini mungkin cukup dulu, sekian ya. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Jangan lupa tugasnya Mas Fajrul Isbah untuk memasukkan teman-temannya lagi ke grup. Tadi Mas Fajrul udah saya masukkan sebagai admin. Nanti silakan ditambahkan. Ini ada Mas apa ini? Mas Josia nih jawabnya lewat ini nih. Lewat WA. Ya, saya tambahkan ya Mas Josia. Jadi Mas Fajrul tugasnya menambahkan teman-temannya di grup ya, di DKV. Nanti kalau udah selesai semesterannya mau keluar lagi juga nggak apa-apa ya. Terima kasih waktunya udah bergabung di kelas online. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Kurang lebar.